107,8 Penta FM, radio pilihan para petani dan pejuang pangan sejati. Selamat malam sahabat tani, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan panennya makin melimpah ya. Bener banget, buat sahabat tani yang mungkin masih santai di rumah habis seharian di ladang atau yang lagi rebahan sambil mantau harga pasar online, semoga malamnya tenang dan diberi kelancaran rezeki ya. Balik lagi bareng aku, Zara dan partnerku taniku, Hilda, di acara Timpas, Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Timun. Jadi selama 30 menit ke depan kita bakal nemenin malam kamu sambil ngobrolin banyak hal tentang cara ngelola timun setelah panen sampai laku di pasar. Topik ini penting banget loh, karena hasil panen bagus tanpa strategi pasca panen dan pemasaran itu bisa bikin rugi besar. Jadi stay tune terus ya sahabat tani. Sebelum mulai ke topik pembicaraan, kita muterin satu lagu dulu nih ya, biar malam ini tetap semangat. Ini dia lagu dari Tulus yang berjudul Mahakarya. Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Ibu pernah berkata, jangan bergantung pada perundingan, senang dan tidak senang hidup tergantung kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu, karya-karyamu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu. Wah, lagunya adem banget ya Hilda. Cocok nemenin sahabat tani yang lagi nyiapin pupuk atau beresin panenan timun. Nah, sekarang kita udah bareng narasumber kita. Timun dari Desa Darsono, Kecamatan Arjasa. Baik, salam kenal Pak Sayudi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan ulang. Saya Hilda Rahmalia, biasa dipanggil Hilda, dan di samping saya ada rekan saya. Saya Mas Rotul Muhajara, biasanya dipanggil Zara. Langsung aja ke obrolan inti mungkin Pak. Mungkin bisa diceritakan sedikit sejak kapan Bapak mulai menanam timun dan kenapa memilih komoditas timun untuk ditanam? Saya budidaya tanam timun itu sejak sebetulnya bisa dikatakan baru sih ya. Sejak tahun kemarin 2024 awal ya. Saya baru fokus di budidaya tanaman timun. Dan kenapa saya memilih tanaman timun? Karena saya rasa untuk menanam timun itu perawatannya lebih mudah dan panennya lebih cepat. Selain dari kita mendapatkan keuntungan berupa uang, kita dapat juga bisa berbagi ke teman dan saudara atau tetangga sekitar. Baik, mungkin bisa dilanjut pertanyaan berikutnya. Kalau dari pengalaman Bapak sendiri, apa sih kesulitan yang paling sering dihadapi waktu timun sudah dipanen? Kesulitan pas timun waktu dipanen yaitu permintaan konsumen. Itu yang kesulitan yang paling untuk kesulitan hal-hal lain mungkin dari segi pengangkutan dari lahan untuk bisa diakses ke jalan yang bisa diakses oleh motor atau mobil, itu sih kesulitannya. Kemudian kalau dalam
penanganan pasca panen kan biasanya membutuhkan penyimpanan ya Pak. Nah, cara penyimpanan yang baik itu seperti apa Pak kalau untuk timun? Cara penyimpanan yang baik ya tentu pertama harus terhindar dari sinar matahari langsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita menghindari tumpukan yang berlebih. Misalkan tumpukan yang berlebih yang dimaksud kita wadahi misalkan pakai karung atau pakai kerat atau kotak. Itu tumpukannya harus disesuaikan. Itu cara penyimpanan. Nah, biasanya timun itu kan cepat layu ya Pak. Nah, menurut Bapak cara paling sederhana biar timun bisa tahan lebih lama tuh gimana ya? Agar timun itu tahan lebih lama, kita panennya disesuaikan menurut masa panennya. Kalau misalkan panennya itu 2 hari sekali misalkan, ya harus 2 hari sekali, karena buah timun itu masih belum terlalu tua dan belum terlalu muda, jadi harus disesuaikan. Kalau terlalu tua nanti akan gampang mudah berubah warna itu kalau terlalu tua. Kalau terlalu muda pun itu gampang layu, jadi harus disesuaikan masa panennya. Lalu bagaimana untuk pengemasan yang baik Pak agar timun tetap aman saat didistribusikan? Untuk biar aman kalau kita pas distribusi itu selain kita pakai karung, untuk lebih amannya lagi kita pakai kerat atau kotak kayu misalkan, itu lebih aman. Kemasannya itu pakai kotak atau kerat ketimbang pakai karung. Terus soal sortir Pak, apa perlu timun dipilah-pilah dulu sebelum dijual? Untuk sortir itu ya saya rasa perlu juga sih, karena buah timun itu kadang ada yang bengkok, ada yang cacat gitu. Jadi yang kita suguhkan ke konsumen atau ke pasar itu yang bagus-bagus gitu. Terus Pak, untuk sekarang ini kan masih banyak petani yang mengandalkan tengkulak buat jual hasil panennya ya Pak. Ya. Bapak sendiri tuh biasanya jualnya kemana? Sebetulnya kalau untuk jual itu ya sama saja sih, ke tengkulak ya bisa, ke pengepul langsung. Nah atau bisa di ecer langsung di pasar itu kalau ada waktu, kalau mau. Jadi kalau untuk saya sendiri ya saya cari yang lebih lebih efisien lah, dan juga lebih nggak ribet. Jadi misalkan saya pas waktu panen itu ada tengkulak misalkan mau beli, itu langsung datang ke rumah, diambil ke rumah dengan catatan harga itu sesuai dengan harga pasaran. Pernah nyoba lewat HP Pak? Misalnya promosi lewat WA atau Facebook dan media lain-lainnya? Ya gini, saya juga pernah lewat WA, juga lewat story juga pernah. Cuman kapasitasnya kan, kalau kita panen timun itu panennya itu enggak sedikit. Dan kalau kita promosi lewat WA atau story, permintaan konsumen itu mungkin ya maksimal 5 kilo. Maksimal 5 kilo. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, bahkan ada yang setengah kilo. Jadi butuh waktu untuk kita mendistribusikan atau mengantarkan ke konsumen yang mesen satu persatu. Jadi pertimbangannya adalah waktu. Kalau soal harga Pak, gimana caranya Bapak bisa dapat harga yang lebih baik atau biar gak dimainin sama pengepul gitu Pak? Untuk harga yang agar dapat harga yang lebih baik, satu adalah perawatan harus
betul-betul maksimal atau timun keadaan fresh atau bagus. Jadi tidak terserang hama atau penyakit. Terus yang kedua ya itu tadi kita sortir, yang jelek kita sortir. Jadi yang kita jual yang bagus. Yang bagus. Dan untuk kita biar kita itu tidak dipermainkan oleh tengkulak atau pengepul, ya sekarang kan sudah zamannya zaman teknologi. Jadi kita bisa mantau pasar-pasar di mana di Jember misalkan, tiap pasar itu sekarang kan ada informasinya. Ya itu. Jadi untuk memantau harga itu kita lewat teknologi lah, lewat media. Buat sahabat tani yang baru menanam timun, ada nggak saran dari Bapak biar mereka bisa sukses kayak Bapak ini? Ya untuk budidaya timun biar sukses ya, biar sukses. Jadi kita jangan memakai sistem latah. Sistem latah. Latah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sistem latah itu seperti apa? Sistem latah itu apa? Karena kebanyakan petani itu gayanya latah. Kalau misalkan ada temen atau tetangga atau petani lain yang budidaya ini terus menguntungkan, itu tanam itu semua. Misalkan tanam cabai menguntungkan, tanam cabai semua, itu akan merusak harga. Jadi kita harus jeli dan paham waktu-waktu kapan pas kita tanam sekiranya bisa menguntungkan. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak buat pertanian timun ke depan? Harapan saya ke depan buat petani timun ya, dia harus ada peran atau ada campur tangan dari pemerintah lah. Karena seringkali harga timun itu tidak sesuai dengan harapan petani. Jadi harga timun maksimal tertinggi itu di kisar 5.000 di tingkat petani. Itu tertinggi, tapi itu jarang, langka. Jadi kalau pas harga hancur itu di bawah 1.000 rupiah, bahkan sampai tidak laku. Jadi harapan ke depan biar petani timun itu sama-sama sukses dan tidak mudah menyerah atau putus asa. Jadi harus ada peran pemerintah. Itu harapannya. Wah, keren banget ya sahabat tani, obrolan malam ini benar-benar ngasih banyak ilmu baru. Kemudian kami sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Seyudi atas waktunya dan ilmunya. Ya, Semoga sama-sama. cerita dari Bapak bisa jadi inspirasi buat sahabat tani semuanya ya. Terima kasih juga untuk sahabat tani semua yang berkenan mendengar bincang-bincang kita pada malam ini. Gak kerasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani semua. Tetap semangat bertani dan terus belajar. Terima kasih telah menyimak acara Timpas hari ini di 107,8 Penta FM bersama petani memetik inspirasi. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Mungkin sebelum benar-benar mengakhiri obrolan pada malam hari ini, kita play satu musik terlebih dahulu ya sahabat tani.